Kita ngobrol sama Mbak Mila, pemirsa juga harus tahu bahwa Mbak Emanuela Mila ini adalah pendiri Rumah Dongeng Pelangi. Dan juga beliau adalah penulis New Keluarga Somat yang tayang di Mentari TV. Serta sebagai pernah mendapatkan penghargaan sebagai Woman Inspiration 2017 dalam bidang pendidikan. Serta mendapatkan penghargaan People Choice Award 2020 dalam bidang pendidikan. Luar biasa. Baik, Luar kita biasa. punya sesuatu untuk Ya. Mbak Mila. Sebentar Yes. ya, Ayut ada. Ah. Kumisan. Ada kumis. Ada apa Mbak? Oh, Apakah Mbak Mila anaknya Mas Adam Susen? Karena ada kumisnya. Apa itu? Kayaknya ada fakta deh dengan kumis ini. Apa tuh Oke. faktanya? Jadi kalau melihat kumis ini, teringat sama ayahku. Ya, almarhum ayahku. Karena kenapa aku sangat mengidolakan beliau? Karena sebenarnya kenapa aku sekarang menjadi seorang storyteller? Karena terinspirasi juga dari ayahku. Apakah almarhum profesinya sama atau hobi gemarnya sama? Sebenarnya enggak sih, ayahku tuh hanya ayah yang punya aktivitas juga, tapi ayahku tuh selalu mendongengkan aku setiap malam dari aku kecil. Jadi dan itu memori itu tuh teringat sampai aku besar. Dan itu yang membuat aku merasa ada kedekatan batin dengan ayah walaupun sekarang ayah udah gak ada, cuman suara, lalu sentuhannya, tatapan matanya tuh masih teringat banget di Caranya aku. mendongeng juga Ya, mungkin ya. ya, ya. Akhirnya itu yang membuat Kak Mila terinspirasi untuk Yes. aku mau mendongeng juga. Betul. Lucu banget. Oh jadi kumis itu, oke. Jerawat bawa apa tuh? Ada lagi. Apa lagi? Fun fact ini nih. Coba Foto kita lihat. kedua. Terbalik. Balik. Lucu deh. Ini Mbak. Ini Oh, oke. Ya, Shakira itu siapa? Siapa itu? Siapa? Ini Bapak Aber, kakek aku. Bapak Abed, Kenal deket banget lu kayaknya. Deket banget kayaknya. Kira Bapak Aber, kakek aku. Lu kan dari Sidrap bukan Jerman. Kak, jujur, aku punya keturunan dari Jerman. Oh ya. Wow. Oh ya, jujur Shakira, kita nggak peduli. ya udah. tapi kenapa ini ada fakta apa dari foto Albert Einstein? Oke. Kalau mengingat Opa Albert Einstein, sebenarnya aku teringat dengan quote-nya Albert Einstein. Albert Einstein pernah berkata bahwa jika kamu ingin anak yang cerdas, maka bacakan ia cerita dongeng. Dan jika kamu ingin mereka lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng. Tetap dongeng Yes, kuncinya. Korea jadi Ya. tetap dongeng. Betul, karena kan imajinasi akhirnya jadi Ya. terbuka semakin lebar gitu ya. Mbak ya? Betul Betul. sekali. Saya juga ingat salah satu quotes dari Albert Einstein. Apa tuh Gilang? Apa tuh? Jangan lupa dongengkan anakmu sebelum tidur. Oh. Itu artinya. Makasih ya Ji. Oke. Rusak serba Bahasa Rusia ya. Apa lagi? Ada Ayo. lagi. Oh, banyak sekali. Ini Kak mainan Jirani. bentuknya pelangi. Nah. Wow. Ada fakta lagi nih pasti di balik pelangi ini. Ya, kalau lihat pelangi kan artinya indah, penuh banyak warna. Kebetulan komunitas dongeng yang saya dan teman-teman dirikan itu namanya Rumah Dongeng Dongeng Pelangi. Pelangi, Ya. Dari tahun berapa Mbak Mila itu? Dari 2010. Kak. Oh 2010. Dan kenapa pelangi? Sebenarnya pelangi itu kan berbeda-beda, tapi kalau bersatu menjadi sebuah sesuatu yang sangat indah. Begitu juga dengan kami di Rumah Dongeng Pelangi. Kami ini berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada yang profesinya guru, ada yang profesinya karyawan, lalu ada yang mahasiswa juga. Dan kami juga punya latar belakang agama juga yang berbeda-beda. Tapi kami punya satu sama-sama misi atau sama-sama passion yaitu ingin menyenangkan anak-anak lewat dongeng. Jadi supaya bondingnya juga lebih kuat. Iya karena kalau dari dongeng tuh bonding bisa lebih erat gitu ya. Betul Kak. Karena kita punya sama-sama berimajinasi. Benar sekali. Iya. Tantangannya berat gak sih kondisi sekarang? Oh. Aduh, kalau dibilang tantangan berat tentu saja berat. Karena era sekarang kan tidak bisa kita pungkiri ya. Ya. Karena anak-anak kita tuh sudah sangat dekat dengan digital.
Tapi kita tidak menyalahkan Pastinya, kondisi itu betul, kan. Malah kita mencoba untuk gimana caranya supaya dongeng yang tadinya terkesan tradisional, Ya. yang hanya disampaikan lewat kata-kata Ya. secara langsung, tapi itu bisa ya kayak dikawinkan lah dengan Ya, digital yang kolaborasi, sekarang ya. gitu, betul. Iya, karena Jadi malah beradaptasi. lebih kaya sih. Lebih kaya. Kak. Betul. Ada beberapa kegiatan Mbak Mila nih, kita lihat ya. Coba kita Oke. lihat nih. Silakan dibuka. Nah, Tuh. ini di Yayasan Kasih Ya, Anak Kanker, Kanker Anak Indonesia, betul. Oh, jadi sering memberikan materi atau mendongeng sama adik-adik kita di sana. Yes, jadi Berarti di beberapa tempat gitu. betul. Jadi Rumah Dongeng Pelangi memang kami mengkhususkan untuk banyak lebih mendongeng ke anak-anak yang membutuhkan. Iya, Mulai iya, anak-anak cancer, anak-anak sekolah kolong, panti asuhan seperti itu. Karena kami merasa bahwa siapa lagi yang bisa mendongengkan betul. mereka gitu. Kalau di rumah kan udah ada mama papa ya, Iya, di sekolah udah ada guru gitu. Dampak kebaikannya apa yang mereka terima? Setidaknya gini Kak, setidaknya mereka punya memori indah Yes. bahwa mereka pernah Iya. mendengarkan cerita dari kakak-kakak dari Rumah Dongeng Pelangi. Iya. Dan yang memang jadi touchy banget tuh ketika kita mendongeng di tempat anak-anak yang mereka mungkin juga lagi sakit gitu ya. Itu seperti kayak kesempatan emas karena belum tentu kita bisa ketemu lagi. Iya betul. Oh iya. Tapi pada saat memberikan dongeng-dongeng di tempat-tempat seperti itu, apa mereka juga ikut terlibat, ikut ngasih dongeng juga gitu? Iya. Mereka tuh excited gitu loh Kak. Dengan keterbatasannya mereka tuh kan namanya anak-anak nggak bisa dipungkiri dari tatapan mata ya. Iya. Tatapan mata, senyum, semuanya tuh tulus gitu. Dan happy-nya tuh kalau kita buat pendongeng tuh bukan sesuatu reward atau dalam bentuk benda atau apa. Tapi ya itu senyum lalu tawa mereka terus keinginan mereka untuk join mendongeng Berarti ada bersama. stimulus ya, Ya, untuk ya, mereka. Itu maksudnya apa tuh? Stimulus untuk anak tuh maksudnya apa? Stimulus untuk anak tuh sebenarnya merangsang ininya mereka juga indranya mereka gitu. Jadi dengan dongeng sebenarnya sih stimulusnya itu adalah kosakata. Kalau di dongeng kan ada begitu banyak kosakata yang diajarkan ya. Iya, Tapi dengan tanpa yang menggurui. Jadi anak-anak tuh dibikin lebih santai, Lebih santai, tapi iya. secara tidak langsung banyak hal-hal baru, banyak kosakata-kosakata baru yang mereka serap. Dan itu nanti terlihat ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain, lalu juga sekolah, mereka punya tata krama yang baik gitu, tutur bahasa juga yang baik gitu. Betul. Jadi Iya, nggak iya. merasa digurui karena kita dongengin. Iya, Jadi iya, kita iya, justru iya. mendengarkan Betul. dengan sama Benar, ya. Dan tadi Mbak Mila kan sudah sempat menyampaikan, ini kan zamannya sudah digital. Yes, Jadi ya memang harus mau tidak mau, siap tidak siap harus menyesuaikan. betul. Nah, bukti dari penyesuaian itu adalah tayangan yang satu ini. Kita lihat. Coba kita lihat. Namanya juga keluarga, ada hebohnya, ada lucunya. New Keluarga Somat. Dari drama kecil sampai momen haru. Harus kita duluan yang beres anterin pesanan ini. Maaf, Tante Cecek, tadi ada sedikit masalah di jalan. Jadi telurnya Tante Cecek ada yang pecah. Semuanya jadi cerita yang bikin rindu. Ya ampun Dudung, kamu apain punggung bapakmu? Inilah cerita keseharian keluarga Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Wah, terima kasih banyak ya Pak. New Keluarga Somat setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Mentari TV. Seru banget. New keluarga. Betul. MTech Group memang lengkap banget. Ya, Ada SCTV, Indosiar, video, dan termasuk Mentari TV. Iya. Dan di Mentari TV Mbak Mila memberikan kontribusi besar di situ dari penulis. Ya sebenarnya dia juga berawal karena suka mendongeng, kan Iya, jadinya senang bikin iya, cerita iya. tentang anak-anak kan. Dan saya sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa menulis buat cerita keluarga Somat dari awal sampai yang sekarang sudah luar biasa dengan teknologi yang baru. Jadi memang akhirnya menjadi media juga untuk mengeluarkan banyak imajinasi, cerita-cerita kebaikan buat anak-anak.
lewat cerita keluarga Somat. Luar biasa. Pemirsa, satu Kartini hebat lagi. Sudah kita lihat Mbak Mila sudah hadir di sini dan sudah banyak memberikan kontribusi demi masa depan anak-anak Indonesia. Iya, Mbak Mila terakhir dong dari saya. Kalau dulu kan zaman dulu kalau dongeng tuh orang tua terutama ibu baca buku. Baca buku. Ada banyak buku-buku dongeng. Iya. Kalau sekarang orang tua bisa gak berimajinasi sendiri? Maksudnya improvisasi untuk satu cerita. Yes, tentu saja bisa gitu kan. Saya selalu mengatakan kepada para orang tua muda terutama jangan bingung untuk bagaimana cara mendongeng. Coba luangkan waktu 10 menit sehari, setiap hari. Kalau tidak bisa mengarang cerita, ceritakanlah keseharianmu kepada anakmu. Itu akan menjadi paling cerita. gampang ya. Ya, itu akan menjadi cerita yang luar Sesibuk-sibuknya biasa. siapin lah 10 menit lah Betul, yang betul, Iya. betul sekali. Oh, Oke, alhamdulillah. baik. Terima kasih loh Mbak Mila, terima kasih Sama-sama, banyak. terima kasih banyak. Ini menginspirasi kita semua, mudah-mudahan di luar Ya. sana banyak juga orang-orang tua yang mengikuti jejak Mbak Mila. Thank you. Minimal ngedongengin anaknya sebelum tidur. Betul. Iya. Sakira juga waktu kecil juga kayak gitu. Apa dongeng apa? Apa dongeng? Gak didongengi, dibakarin menyan. Soalnya Jirayut juga di Thailand gitu juga Iya ya. sama. Ada, di sana ada Jirayut. Ada didongengin Tapi juga. pakai bahasa Thailand. Bahasa Thailand. Oh, iya lagi. Ya iya dong, kan bukan di Indonesia. Iya, iya. Yang di Amerika ya pakai bahasa sana. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Emanuela Mila. Terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih banyak.